Yang pertama itu. Yang kedua, wa man yassaru ala mu'sirin, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi, maka Allah akan mudahkan baginya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ada yang mengatakan, ada ulama mengatakan bahwa yang maksud memudahkan orang yang sulit ini salah satunya tadi membantu melunaskan hutang orang yang kesulitan. Ada orang hutang ke jenengan, terus habis denger ini, wah saya mau bantu. Besok datangnya dia, Bu, hutang jenengan sudah tak anggap lunas. Wah, enak Bu. Kenapa kok ikhlas sekali? Iya, soalnya hutangnya cuma 20.000. Yang satu lagi yang utang 5 juta, oh jangan harap. 20.000 5 juta beda ya. Atau siapa tahu jenengan iseng gitu kan, datang ke warung nanya, Bu, ini ada yang masih punya utang enggak ya? Oh ada, ini yang punya utang ini, Ibu A ini punya utang, ratau nyaur, nek ditagih malah nesu-nesu. Repot Mas. Kalau jangan, wah Bu, berapa utangnya? 250.000. Yang ini tak lunasi. Tapi jangan bilang-bilang ya. Alhamdulillah. Tapi setelah itu jenengan jangan keluar ngomong ke tetangga, mau aku baru lunasi utang IDE loh. Terus nanti ketemu dia, aku mau baru lunasi utangmu loh. Jangan, disimpan saja, dirahasiakan. Maka mudah-mudahan dengan kita bantu kesulitannya Allah. Nah kalau ini beda lagi Bu, Allah akan mudahkan dia di kehidupan dunia dan akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Kalau tadi yang pertama kesulitan di hari kiamat, kalau ini di dunia dan di akhirat. Jadi sederhana, kalau kita mau ditolong maka banyak-banyaklah menolong. Apapun pertolongan yang bisa kita berikan, kita berikan. Kalau kita punya kelebihan dana, bisa bantu secara dana, bantu. Tidak punya dana fisik, bantu secara fisik. Tidak bisa dengan bantuan fisik, apa boleh lakukan? Bantu ide, pikiran. Tidak bisa juga, bantu doa. Jangan malah tambah nyinyirin. Nah. Tapi kalau di sini saya yakin tidak kayak gitu loh Bu. Ibu-ibu kesan tuh aman loh. Tetangganya punya masalah, nggak malah nyinyirin tuh Bu? Aman. Yakin? Insya Allah. Jangan malah tetangga kita punya masalah, kita malah nyinyirin, malah ngerasain terus. Enggak. Minimal kita bantu dengan doa. Ya Allah, tetanggaku itu, ya Allah punya masalah, bantu ya Allah, selesaikan masalahnya. Dan ajaibnya apa Bu? Rasulullah juga bersabda di hadis yang lain, ketika ada seorang mukmin berdoa mendoakan saudaranya yang lain tanpa saudaranya itu tahu, dia doakan, maka di atas kepalanya ini ada malaikat yang mendengarkan doanya dan berkata, ya Allah kabulkan juga bagi dia doa yang sama. Jadi jenengan misalnya nih lagi kesulitan, banyak utang atau apa, cari tetangga mana sih yang punya banyak utang, doakan, ya Allah tetanggaku yang itu, ya Allah utangnya banyak, ya Allah bantu lunasi, ya Allah bantu lunasi, bantu lunasi. Maka di atas kita ada malaikat yang doakan bagimu doa yang sama. Malaikat yang doakan kita untuk lunas utang. Kalau ada tetangga kita, kalau misalnya anak kita agak-agak nakal, caranya doakan tetangga kita Bu. Tetangga kita kira-kira dia punya anak nakal enggak ya? Doakan, ya Allah tetanggaku itu, ya Allah anaknya, ya Allah belingit pol, nyusahin, sering mengganggu tetangga, nggak dengar kata orang tuanya, diajak ke masjid malah ribut, pokoknya susah ya Allah. Maka ya Allah bantu ya Allah, jadikan anaknya dia jadi anak yang soleh, jadi anak yang patuh pada orang tuanya. Kita doakan anak orang lain, maka siapa yang doakan anak kita Bu? Malaikat. Kira-kira doa malaikat itu mustajab dong? Mustajab. Maka monggo, kalau jangan merasa sedang ada kesulitan, sakit, cari tetangga saudara kita siapa sih yang sedang sakit. Selesai sholat, dengan doakan, ya Allah tetangga gue itu, ya Allah ibu itu lagi sakit, udah lama tidak sembuh-sembuh, bantu ya Allah sembuhkan penyakitnya, angkat penyakitnya. Tapi doanya sembunyi-sembunyi Bu, rahasia.
itu akan lebih ampuh. Silahkan dipraktekkan, Bu. Nah, itu kemudian yang ketiga, wa man satara musliman, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, pertanyaannya, aib kita banyak atau sedikit, Bu? Banyak. Sampai ada ulama yang katakan, kalau saja orang lain tahu aib kita, pasti tidak ada yang mau duduk dekat dengan kita. Kalau ini orang tahu aib kita, wais, mesti orang tidak akan hormat sama kita, wais. Satu saja aib kita, orang mesti biasanya tidak akan hormat. Tapi orang masih mau dengar kita, masih mau berteman dengan kita karena aib kita masih ditutupi oleh Allah. Maka dijaga caranya bagaimana? Tutup aib saudara kita. Nek jenengan tahu ada teman yang punya aib, punya keburukan, lalu punya kesempatan untuk membicarakan itu, maka apa yang dilakukan? Sebisa mungkin stop, rem. Jangan malah ngompori. Udah ngerem sih, tak tahan-tahan, ojo diomongin, ojo ngomongin. Terus satu mancing, wih kayak gue lu. Ternyata kita lihat baik, ternyata dibaliknya koyong ini. Wah. Lah jenengan malah nggak tahan. Iya ya, aku yang ngerti saja nih. Akhirnya malah ikut ngompori. Jangan. Tutupi aib saudara kita, maka siapa yang akan tutupi aib kita? Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Apalagi di akhirat ketika tangan dan kaki bicara. Wah. Jadi besok di akhirat itu, Bu, mungkin kita mingkem aja diem, tapi tangan kita ngomong, nggak tahu nanti gimana bentuk ngomongnya. Kaki kita akan ngomong kemana melangkahnya, tangan kita ngomong kemana perbuatannya. Mungkin caranya gimana, wallahu a'lam. Kalau sudah kayak gitu, kita cuma berharap, ya Allah, mudah-mudahan Allah yang menutup aib kita. Maka itu ibu-ibu, jangan sering-sering mengumbar aib orang lain. Coba deh jangan perhatikan, kalau ada orang, misalnya ada orang yang hobinya nyebar aib orang lain, jangan lihat aja, Bu. Nanti mesti tuh suatu saat, suatu waktu aibnya dia akan terbongkar. Biasanya lebih besar terbongkarnya. Dan dibongkar, diduga-duga dari mana, tiba-tiba jreng, ketahuan, oh ternyata dia kayak gitu. Mudah-mudahan kita dilindungi dari yang demikian, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya sebagaimana hambanya itu menolong saudaranya. Allah akan menolong kita sebagaimana kita menolong saudara kita, sebagaimana menolong orang lain. Nah, sebenarnya, Bu, kalau yang berhak ditolong duluan itu siapa sih? Siapa, Bu? Keluarga. Jadi yang paling berhak dapat bantuan kita itu sebenarnya siapa? Keluarga. Orang tua kita, keluarga kita, adik kakak kita. Mulai sekarang biasanya orang kalau ada saudaranya, kakak adiknya sedang susah, terus satu tetangganya lagi susah, yang ditolong yang mana, Bu? Temen arisannya. Begitu adiknya datang, assalamualaikum, Mbak, lagi susah ya, Mbak, gak ada uangnya buat masak, Bu, jaluk. Jawabannya malah, walah, jaluk aja, Mbak usaha, udah marah-marah, ngomong gak enak, gak ngasih pula. Waduh. Begitu ada teman lamanya datang, wah aku lagi butuh uang, susah, wah spiral ini tak transfer.